Hubungan yang penuh itu dimana kita sama-sama 100% sih kalau menurutku. Jadi nggak 50-50. Karena 50 kita bergantung sama dia untuk melengkapi hidup kita. No. Hidup kita sudah 100%. Kita punya kepribadian nih yang seperti ini. Dan kita sudah happy dengan kepribadian kita tetap mau berkembang, kita mencintai diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita masih belum mencintai diri kita sendiri atau cuma mencintai 50%, kita berharap 50% lagi bakal dicintai sama orang lain, itu pasti nggak sehat hubungannya. Relationship yang sehat adalah saat aku sudah bahagia, di saat aku udah kayak penuh cinta gitu dalam diri aku, dan tujuan aku ada di relationship adalah karena aku mau membagikan cinta ini ke orang lain. Hai sisters, ketemu lagi. Kali ini kupikir menarik nih kalau kita bahas tentang relationship nih. Gimana sih cara punya hubungan yang sehat dan yang kita mau gitu. Kayak dream relationship lah. Gimana sih cara kamu mendefinisikan relationship yang healthy dan your dream relationship lah? Kalau menurutku hubungan yang sehat itu dimana kita dengan orang yang di dalam hubungan itu bisa sama seperti kita di hidup kita sendiri tanpa mereka. Jadi tidak ada seperti berpura-pura atau menjadi orang lain selama hubungan itu dengan orang lain, siapapun itu. Jadi menurutku hubungan sehat itu dimana kita bisa menjadi diri sendiri, dan diri kita dan diri mereka itu sama-sama berkembang. Dan saat kita berkembang sama-sama itu kita masih kayak di jalur yang sama. Terkadang kan kita berkembang menemukan hal baru tentang diri kita sendiri, tapi ternyata agak berbeda jalur nih dengan mereka. Nah saat kita sadari itu mungkin harus dibahas nih, ini gimana? Apakah kita akan tetap bersama-sama menjalankan hubungan ini walaupun kita udah growing ke arah yang berbeda, atau kita selesaikan di situ? Karena at the end of the day hubungan yang sehat itu tidak dipaksakan. Hubungan sehat itu berjalan secara natural dan prioritas utama tetap kebahagiaan diri sendiri. Itu sih. Jadi kalau misalnya mau punya relationship yang sehat itu maksudnya dua orang di dalam hubungan ini harus mirip, harus punya kebiasaan yang sama, harus punya interest yang sama atau gimana? Karena kayak kalau kita pikir-pikir kan setiap orang tuh pasti berbeda, nggak ada yang sama persis kan. Betul. Gimana caranya biar nggak gitu? Sebenarnya sih nggak ada peraturan atau rules yang jelas ini kita harus mirip sifatnya atau kebiasaannya, atau kita harus cari yang berbeda sehingga mungkin lebih bisa komplement satu sama lain. Nggak juga sih. Jadi tergantung kita orangnya seperti apa juga. Terkadang kan kita lebih nyambung sama orang yang sepemikiran, oke, great. Tapi kalau misalkan kita lebih merasa terstimulasi sama orang yang beda pendapat, beda kebiasaan, mungkin kita lebih merasa wah ini interesting nih buat aku. Kalau emang sukanya seperti itu ya namanya perasaan tuh tidak bisa dipaksa ya. Kalau hubungan sih salah satu elemennya itu pertama kan pasti ada attraction dulu kan ya. Nah, kita tertarik nggak sama orang ini? Kalau kita tanpa attraction sebenarnya udah susah mau dibawa ke arah hubungan yang serius kan. Nah ada orang yang lebih attracted ke orang yang sifatnya sama, ada yang lebih attracted ke yang beda sama sekali gitu. Cuma bagaimana bukan dari kitanya aja namanya hubungan, misalkan dua orang ya. Kita oke, dia oke nggak gitu. Kalau kita merasa oh ini semua fine aja, tapi dia nggak fine aja ya, it's not gonna work anyway gitu. Jadi yang kita bisa kontrol hanyalah apa yang terjadi dalam hidup kita,
yang dia bisa kontrol, apa adalah yang ada di dalam hidup dia. Jadi gimana caranya kita berdua sama-sama kayak komunikasi, apa yang ingin ku dapatkan dari hubungan ini, A, B, C, D, E, dia A, B, C, D, E. Apakah dua hal itu align atau enggak? Kalau misalkan enggak align, ya mungkin itu adalah waktu untuk berpisah. Tapi kalau oh wow align, sama-sama mau hal yang sama atau mirip, walaupun sifatnya berbeda, tapi kalau misalkan values-nya sama, goals-nya sama, itu bisa jadi hubungan yang sehat. Gitu sih kalau menurutku. Kalau dream relationship-nya Cici Novia gimana nih? Kalau buat aku dream relationship itu dimana aku dan pasanganku sama-sama mau berkembang setiap harinya dan kami saling support satu sama lain. Jadi mungkin bahasanya lebih ke interdependent ya, interdependent. Jadi bukan independent satu sama lain. Jadi kayak aku nggak butuh kamu nih, aku bisa di hidupku sendiri. Ya itu betul, tapi buat apa ada dia di hubungan itu kalau misal kita semua sudah bisa, oke, kamu nggak merasa butuh hal-hal baru dari si orang ini, ya udah nggak masalah, ya udah kalau emang mau sendiri ya sendiri aja. Tapi kalau di hubunganku yang ideal itu, aku bisa membuat diriku sendiri bahagia, tapi aku juga mau memberikan dia kesempatan untuk membuatku bahagia juga. Jadi kami saling melengkapi gitu. Kalau buat aku sih seperti itu, dan selalu kayak goalsnya ke arah berkembang gitu, pengembangan diri maupun dari sisi pekerjaan, kesehatan, ataupun ya ini social interaction, relationship, di semua aspek dalam hidup kita sama-sama ingin berkembang gitu sih. Dream relationship buat aku adalah di saat aku bisa di dalam hubungan dimana hubungan ini membuat aku jadi lebih jatuh cinta lagi sama diri aku, sama hidup aku. So nice ya, betul. Kamu merasa nggak sih di hubungan yang sehat itu, hubungan yang sangat bahagia itu dimulai dari kemampuan diri kita sendiri untuk membuat kita bahagia juga. Kalau kita sendiri sudah bahagia, udah sehat, kita bisa attract orang yang sevibrasi dengan diri kita, ya kan? Kalau misalkan kita sendiri masih tidak bisa membahagiakan diri kita sendiri, bahkan kita tidak tahu gimana sih cara membuat diri kita bahagia, terus kita bergantung sama orang di pasangan kita, kamu harus buat aku bahagia, itu hubungannya pasti lama-kelamaan tidak sehat. Mungkin di awal ya masih kayak honeymoon period gitu ya, semuanya lovey-dovey, semuanya romantis, menyenangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti muncul mulai masalah-masalah karena kita bergantung sama dia untuk membuat kita bahagia 100%. Berarti dengan kata lain, pasangan kamu ini nggak punya tugas buat bikin kamu bahagia kan? Nggak punya tanggung jawab untuk bikin kita bahagia. Jadi lebih ke dia punya keinginan untuk membuat kita bahagia, tapi itu bukan tanggung jawab dia. At the end of the day, tanggung jawab untuk membuat kita bahagia itu ada di diri kita sendiri. Tapi kalau dia mau atau punya keinginan untuk membuat kita bahagia, ya silakan gitu. Dan gimana caranya kita menerima, karena penting relationship itu the act of giving and receiving. Kalau misalnya kita cuma giving aja, kita nggak tahu caranya receiving, caranya menerima, itu nggak bakal bisa jalan. Atau vice versa, kita cuma tahu caranya menerima, kita nggak tahu caranya memberikan, ya nggak adil juga untuk orang yang satunya lagi. Jadi harus balance gitu. Dan menurutku cara kita bisa memberi dan menerima yang merupakan kunci dari healthy relationship juga kan. Betul. Itu adalah di saat kita pun dalam diri kita sendiri sudah belajar untuk gimana sih cara kita bisa menerima untuk diri sendiri. Betul. Kayak self treatment lah, nge-treat diri sendiri, memberi untuk diri sendiri, untuk orang lain. Dan dari situ, karena relationship kita ini juga refleksi dari diri kita juga. Betul. Kan. Kita semakin mencintai diri sendiri, pasti kita ingin sharing our happiness with others kan. Karena
hidup itu akan lebih berwarna saat orang di sekeliling kita juga bahagia. Nah, jadi kan ceritanya sekarang aku lagi di relationship dan kamu lagi nggak di relationship. Dulu pasti pernah ada di relationship ya. Apa yang membuat kamu keluar dari relationship itu dan sekarang merasa nyaman dengan diri sendiri tanpa relationship? Kalau relationship yang benar-benar relationship, aku pikir udah lama banget ya, udah kayak mungkin 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Dan saat itu aku memilih untuk keluar dari relationship di saat aku sadar kalau relationship ini tuh udah nggak selaras lagi nih sama tujuan aku, kayak udah nggak hidup lah relationshipnya. Dan aku pikir balik lagi itu karena kayak kemauan kita udah beda gitu. Dan menurutku kemauan yang beda ini pun sebenarnya masih bisa untuk bekerja juga kan, kalau misalnya 2 orang ini untuk mau bekerja. Tapi ini juga di posisi dimana dulu aku belum mengembangkan diri aku. Jadi aku tuh fokus untuk memberi fokuskan perhatianku ke orang lain, ke pasanganku ini, yang dimana aku nggak tahu cara untuk menerima dengan diriku sendiri. Jadi kayak walaupun statusnya aku di relationship, tapi aku ngerasa kayak aku nggak di relationship gitu. Kayak apa bedanya aku single sama ada di relationship gitu? Karena mungkin dalam posisi emosional aku nggak ngerasa ada emotional intimacy itu. Ya. Dan balik lagi itu karena persoalan di dalam diri sendiri. Misalkan nih ya, ini andai-andai aja, itu kamu 3 tahun yang lalu dengan kamu yang sekarang kan bisa dibilang beda ya. Growing, udah ya, berkembang. Udah jauh lebih berkembang, lebih tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup, bagaimana cara membuat kamu lebih bahagia. Kalau kamu yang sekarang kamu tempatkan di posisi 3 tahun yang lalu, apakah kamu masih mau di relationship yang sama dengan mantanmu? Enggak. Karena ya, nih ya, di saat aku udah ngembangin diriku sendiri, aku tuh semakin tahu nilai aku, kayak betapa berharganya aku sebagai seorang wanita. Dan di saat kayak contohnya di titik ini aku udah tahu, aku udah ngembangin diri aku, kayak istilahnya aku udah glow up lah. Yes. Kayak ya udah, aku pun jadi kayak dream relationship aku pun jadi berubah gitu. Dan itu ya saat seiring berjalannya waktu, aku pikir kayak relationship yang kita mau pun berubah. Mungkin 3 tahun yang lalu aku mau cowok yang selalu bisa ada 24/7 sama aku gitu. Tapi sekarang ya enggak, karena aku sebenarnya udah asik sendiri. Dan kalau misalnya ditanya mau relationship, sebenarnya mau, cuma ya enggak yang buru-buru gitu lah. Jadi dan nggak mau yang biasa-biasa aja. Misalnya relationship kan nggak bisa membuat kamu lebih jatuh cinta dengan diri kamu sendiri. Nggak mau yang biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja tuh gimana? Maksudnya kadang kan kita settle for less gitu. Jadi kayak yang sebenarnya aku standarnya seperti ini nih ABCD, tapi dia nggak memenuhi standarku. Tapi karena aku hanya ingin di relationship, ya udah deh gitu. Bener. Itu sering banget nggak sih? Banyak orang kayak gitu. Dulu aku juga kayak gitu, kayak karena takut sendiri. Dan kayaknya selain takut sendiri juga di saat itu aku juga dalam fase dimana aku lagi mengeksplorasi dunia gitu. Jadi kayak ada cowok ini kayaknya menarik, ya udah gas aja guys. Tapi normal sih ya kalau misalkan kita di akhir belasan atau awal 20 tahunan itu kan masa-masanya lagi eksplorasi. Kita nih sukanya apa sih, orang yang seperti apa. Jadi itu tahap yang normal sih. Iya, fase hidup sih beda-beda. Karena untuk kita ada
untuk kita bisa di relationship yang kita mau, kita pun harus ada pengalamannya dulu kan, trial and error. Dan dari sama orang yang kita ternyata nggak mau, dari situ pun kita tahu ternyata oh ini yang kita nggak mau, ini yang kita nggak mau, ini yang kita mau. Jadi kan dari sana kita jadi tahu sendiri kayak gimana standar kita, jadi lebih clear lah. Betul. Dan akan sangat membantu kalau misalkan kita tumbuh di lingkungan yang bisa kita lihat banyak contoh relationship yang sehat itu seperti apa, mungkin dari orang tua atau saudara atau teman. Terkadang kita hidup di lingkungan yang kurang sehat, sehingga kita taunya oh relationship tuh seperti itu gitu. Jadi kita jatuh ke relationship yang membuat kita lebih insecure atau lebih ya tidak menyayangi diri sendiri dan lain sebagainya. Dan ya tapi kalau misalkan itu terjadi di kalian, itu ya seperti yang tadi kita bilang ya, fase hidup itu awalnya yang nggak mungkin kita bisa tahu sempurna semua dari awal A B C D-nya ini perfect itu yang enggak. Dari situ kita belajar lagi. Makanya kita penting untuk terus mau mengembangkan diri sendiri kan. Dari sini apa nih pelajaran yang kita ambil dari ini? Apakah kita bahagia? Bagaimana cara kita bisa lebih bahagia? Seperti apa yang bisa membuat kita lebih bahagia gitu. Jadi jangan putus asa kayak oh misalkan relationship kita baru berakhir nih. Aku tidak ada yang mencintai aku nih atau apa gitu. Jangan putus asa seperti itu. Justru lihat itu sebagai batu loncatan kalau oke, sekarang aku lebih tahu nih diriku sendiri, apa yang aku mau, apa yang aku tidak mau. Kedepannya akan lebih baik lagi, percaya itu. Dan kayaknya dari pikiran kita juga sih, kayak kita sebagai manusia mungkin kebanyakan kita tuh suka mikir kalau ngomongin attraction juga nih, oh nih attraction dari fisik yang kebanyakan kan. Oh nih cowok udah ganteng, udah ini aja. Dan mungkin di saat itu kayak pikiran kita tuh mikirnya seandai-andai kayak cowok ganteng tuh cuma satu, jadi kayak kita terpaku sama dia gitu ya nggak sih? Kadang kita kalau udah suka sama satu orang, nggak bakal ada lagi nih yang bisa menggantikan dia. Tapi percayalah, sewaktu kita sudah bisa move on, ternyata pilihan itu ada banyak di luar sana. Cuma ya itu jangan fokuskan keluar, jangan fokuskan ke si orang itu. Fokus selalu ke internal diri sendiri. Apa yang membuat kita bahagia? Kalau misalkan kita fokusnya hal-hal yang baik saja dari orang yang di luar, itu kadang kita bisa berkabut gitu ya. Pemikirannya, kacamata kita itu berkabut. Jadi hal-hal yang dia lakukan yang menyakiti kita anggap ya sudahlah gitu. Kita terima-terima saja. Padahal itu membuat kita sendiri tidak bahagia. Itu kalau kita terlalu fokus keluar, kita cuman ngelihat hal itu. Tapi kalau kita fokusnya ke dalam juga, setiap saat tanyakan diri sendiri, apakah ini yang aku mau? Apakah ini membuatku bahagia? Itu penting setiap saat check in gitu. Dan kayaknya kita tuh kebanyakan lihat orang lain, terutama kayak cowok, kita tuh nggak benar-benar lihat dirinya gitu. Kita lihatnya adalah impian kita gitu, imajinasi kita. Betul banget. Nah, gimana cara jadi realistis nih? Mungkin di dalam fase honeymoon, fase dating. Penting untuk melihat tindakan, bukan hanya mendengarkan kata-kata. Ngomong itu gampang. Kamu adalah wanita tercantik hidupku, atau kamu itu sempurna, Tapi kalau tidak bisa dibuktikan dengan tindakan, itu buangnya ke laut. Jadi harus selalu bandingkan
apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Kalau selaras, oh ya udah, all good. Tapi kalau nggak selaras, apalagi di awal-awal nih, kalau di awal-awal udah nggak selaras, gimana nanti ke belakang, ya kan? Kalau misalkan nggak selaras, ya udah pelan-pelan kamu harus belajar komunikasi. Ini loh standarku, ini loh yang ku inginkan. Kamu bisa nggak seperti ini? Kalau enggak, I'm sorry. Nah, daripada kita udah invest lebih banyak nih, feelings, energi, uang, dan lain sebagainya, dan di awal nggak benar-benar jujur ke diri sendiri, sebenarnya dia ini udah memenuhi standarku atau enggak nih. Kita yang seperti kamu bilang, ya sudahlah, dia sudah mungkin udah cukup ganteng atau apalah. Jadi kita kayak hal-hal yang lain kita kayak dismiss gitu, kita lupakan. Itu jangan pernah kita mengkompromi standar kita. Jadi di awal sebelum kita ketemu orang harus sudah tahu apa sih standar kita gitu, apa yang kita inginkan dari relationship, dari satu orang, apa entah cowok entah cewek, maunya seperti apa gitu. Berarti harus belajar untuk melihat dari sisi netral lah ya. Mungkin sering-sering tanya kalau punya teman baik atau keluarga, siapapun yang kita dekat dan kita percaya, tanyakan dia karena dia lebih netral ya, lebih sudut pandangnya. Jadi tanya, bagaimana nih menurutmu orang ini gitu. Kadang kita ya itu tadi pakai kacamata. Jadi semuanya terlihat indah. Padahal ya bisa jadi tidak sehat. Itu di awal-awal bagus sih untuk kita belajar lebih realistis. Nah tadi kan Cece ada nyebutin untuk fokus sama diri sendiri kan. Nah aku ada pertanyaan. Kalau misalnya kita fokus, misalnya aku fokus sama diriku sendiri nih, gimana cara aku menarik atau menciptakan hubungan gitu? Karena kan aku fokus sama diriku sendiri. Kadang aku kayak mikir, kayak aku salah nggak sih aku terlalu fokus sama diriku sendiri, makanya aku nggak di hubungan atau gimana? Aku sih percaya ya, if it's meant to be, it will happen. Kalau misalkan saat itu kita memang belum siap, ya it will not happen. Mungkin bakal ada beberapa relationship yang datang dan pergi, tapi mungkin sementara atau tujuannya untuk mengajarkan kita lebih banyak lagi tentang hal diri sendiri ataupun kehidupan. Tapi if it's meant to be, it will just happen. So you must trust, harus percaya in the universe gitu. Nggak bisa kita paksakan. Cuma ya at the end of the day tetap fokus ke diri sendiri. Tapi maksudku fokus ke diri sendiri itu bukan berarti tidak ketemu orang, kayak kita hide in our closet gitu, nggak yang kayak apa bahasanya ya, menyendiri dan cuman mau sama diri sendiri aja, nggak mau spend time dengan orang baru. Bukan berarti itu ya. Fokus ke diri sendiri itu maksudnya kayak dalam melakukan hal-hal apapun, aktivitas apapun, itu kita harus tahu bagaimana rasanya perasaan di dalam tubuh. Are you happy? Are you not happy? Jadi terkadang kan kalau misalkan kita sebagai wanita, kita sangat giving ya, selalu mau memberi perhatian, cinta, kasih sayang, tanpa tahu bahwa sebenarnya kita seneng nggak sih melakukan hal ini. Terkadang kita terlalu banyak memberi sampai udah kosong gitu, cup kita udah empty, sebenarnya kita nggak happy. Nah itu tapi kita kayak berbohong ke diri sendiri, enggak, aku happy kok melakukan ini, padahal mungkin sebenarnya enggak. Jadi jujur ke diri sendiri, fokus bagaimana cara kita fill up our own cup first, baru dari situ we can share our genuine love with others. Berarti cara untuk memiliki dream relationship ini pertama adalah dengan fokus sama diri sendiri. Self love, yes. Dari situ trust, it will happen. Trust, it will happen. Karena misalkan kita udah lebih tahu nih cara mencintai diri sendiri, lama kelamaan pasti akan muncul confidence.
kepercayaan diri. Yeah. Kepercayaan diri itulah yang akan membuat kita lebih berani untuk explore hal-hal baru yang di luar comfort zone kita. Nah, dari situlah kita bakal bisa ketemu orang-orang yang bisa mengajarkan kita sesuatu. Kalau misalkan self-love yang benar-benar self-love itu nggak membuat kita mengurung diri, cuman tahu hal yang kita tahu aja. Nggak, self-love benar-benar self-love itu membuat kita lebih berkembang lagi. Dari situ akan ada kesempatan untuk bertemu orang baru. Dan dari situ harus trust aja, jangan dipaksakan. Namanya relationship itu tidak pernah terpaksa. Pasti yang tepat datang dengan sendirinya dan tidak direncanakan. Biasanya seperti itu sih. Biasanya relationship aku di masa-masa lalu sampai pun sekarang ini yang sangat bermakna adalah yang tidak direncanakan, yang aku amat sangat kayak nggak kepikiran bakal sama dia gitu. Cuman kayak oh ya udah, cuman hang out aja for fun, untuk kayak apa ya, bersosialisasi, atau misalkan dia di komunitas yang sama, kita punya hobi yang sama dan lain sebagainya. Itu cuman untuk memenuhi kebutuhan aku sebagai manusia sosial yang pengen bersosialisasi every now and then. Ternyata dari sana ya jalan sendiri, dan ya butuh waktu, karena aku sih percaya ya, kalau misalkan kita memburu-burukan suatu relationship, itu berarti sudah ada elemen dipaksakan di situ. Jangan kayak misal di awal, aku pengen ini cepet jadian sama dia, ini gimana, aku tanyain, kita jadian belum sih, kamu nggak jadi pacarku atau lain sebagainya. Itu kalau misalkan sudah tepat waktunya, sudah sama-sama saling mengenal dan cocok, itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Ya, kayak kita tuh selalu ada urgency gitu loh, kayak ketakutan. Misalnya kita ketemu sama orang nih, ketemu sama cowok. Kebanyakan dari kita, dan aku juga dulu, pasti satu pertanyaan yang selalu kutanyakan ke diri aku adalah, apakah orang yang ini, apakah yang ini akan jadian, apakah yang ini. Dan di saat aku punya pemikiran kayak gitu, aku tuh cenderung jadi buru-buru. Aku kayak tujuan aku pengen jadian, pengen di relationship sama orang ini. Dan karena tujuan aku ini, aku pun jadi kayak menutup mata sama realita yang ada gitu, yang ternyata dia nggak sesuai sama imajinasi aku gitu. Betul. Nah, berarti untuk ada di dream relationship ini lebih baik untuk set intention dulu nggak sih, punya intensi, punya niat untuk ada di relationship ini, atau lebih baik dari teman dulu, apa gimana? Kalau pendapatku sih ya, mulai dari teman dulu. Kalau kita set intention, aku pengen jadian nih, itu secara otomatis seperti ada force ya, kayak aduh ini harus terjadi. Fokus kita adalah apakah kita bahagia sama orang ini, dan lebih hidup di masa sekarang, di present moment, enjoy the moment when, kalau misalnya kita lagi hang out sama dia, just enjoy it, jangan mikirin masa depan nih nanti kayak gimana. Enggak ya, sekarang kalau misalnya lagi main bowling ya udah main bowling, enjoy aja. Kalau lagi makan ya udah makan, jangan kayak duh besok dia bakal ngajak aku keluar lagi nggak ya, terlalu mikirin ke masa depan, jadi kita nggak bisa kayak enjoy sekarang. Nah itu kalau menurutku, apalagi kita sebagai wanita ya, oke lah, mungkin aku nggak mau terlalu hubungin ini ke gender. Aku bahas dari pengalamanku sendiri aja. Aku sendiri, kalau misalkan sisi feminin aku muncul, itu aku merasa lebih nyaman saat lagi hang out sama pasanganku. Maksudnya adalah feminin. Iya, aku lebih bisa bahagia. Jadi aku nggak terlalu di kepala aku, nggak terlalu mikirin mau seperti apa, nantinya seperti apa, planning lalalala. Tapi posisi feminin yang lebih muncul itu membuat aku enjoy masa sekarang, lebih bisa menerima
lebih bisa keluar sisi nurturing, loving. Kalau sisi maskulin aku yang banyak keluar, itu lebih ke arah planning, make things happen, which is good di pekerjaan ya. Tapi kalau dalam relationship, aku sendiri pengalamannya merasa lebih bahagia saat bisa lebih membalance sisi feminin aku di hubungan. Kalau dari perspektif aku sebagai cewek di hubungan ini. Berarti kalau ngomongin jadi feminin, apakah nih misalnya ada kita lagi sama cowok nih yang belum jadian, misalnya lagi dating, apakah kita harus memang benar-benar pasif? Oh enggak. Inisiatif bagaimana nih? Si feminin itu punya banyak kekuatan sebenarnya, feminine power ya. Itu bukan berarti kita pasif, nggak melakukan apa-apa, diam saja, enggak. Tapi kita lebih bisa enjoy the moment. Kalau aku melihatnya dari sisi itu sih. Kalau misalkan kita udah tahu nih standar kita dari awal kan tadi ya, kita balik lagi sebelum ketemu siapapun itu, kita harus set standar kita, values yang kita inginkan dari laki-laki itu apa aja, A, B, C, D, E, tetapkan. Habis itu when we hang out with this person, waktu kita lagi berinteraksi dengan mereka, itu kita benar-benar enjoy the moment, benar-benar rasain perasaan di tubuh itu seperti apa. Saat dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kita atau value kita, itu pasti ada perasaan di dalam tubuh yang bergejolak seperti kayak kayaknya aku kayaknya nggak cocok. Lebih kita bisa connect dengan intuisi kita gitu. Kalau misalkan sisi feminin aku nggak main nih, sisi maskulin aja yang main, itu kita lebih ke berkalkulasi dibandingkan kita ngerasain tubuh kita ini seperti apa nih saat sama dia. Apakah aku bisa jadi diri sendiri, apakah aku merasa nyaman dan lain sebagainya. Aku lebih ke kepala jadi mikirin, oh ya udah deh kalau misalkan dia nggak melakukan ini, mungkin aku bisa minta dia untuk melakukan hal lain. Jadi kayak lebih ke banyak berstrategi di kepala. Dan di hubungan-hubunganku yang lampau, ada momen dimana aku selalu mikirin strategi, nanti aku mau seperti ini supaya dia seperti ini, aku mau seperti ini, daripada enjoy the moment. Jadinya aku kayak seperti itu, dan dia tuh bakal sadar sendiri, oh ini dia tuh tidak di sini sekarang, dia ada di di dunia lain gitu. Karena pikiran aku mikirin hal-hal lain. Kalau aku pribadi sih, aku ingin bersama seseorang yang bisa membalance energi maskulin dan femininnya dia, termasuk aku juga bisa membalance energi maskulin dan feminin aku. Bukan hanya berarti dia harus maskulin aja, aku harus feminin aja, enggak. Tapi kita bisa lebih take control. Kalau di momen ini aku pengen mengeluarkan sisi maskulinku, di momen ini aku pengen mengeluarkan sisi femininku. Nah, gimana sih cara jadi diri sendiri pas kita lagi di sebuah hubungan? Karena kayak kalau dalam sebuah hubungan kan kita pasti cenderung terusan sama dia, kayak jadi terpengaruh sama dia. Kebiasaan kita berubah. Iya, ngomong sama dia terus. Jadi kan kayak pasti terpengaruh kan. Gimana cara kita tetap mempertahankan diri kita yang asli gitu? Aku percaya sih kalau sebelum ketemu dia, kita sudah punya habit, punya kebiasaan, sudah punya komunitas, support system yang cukup solid. Saat ketemu dia, itu gak bakal mengubah hidup kita berubah 180 derajat. Oke, mungkin 10-20 derajat ya. Pastilah ya, namanya di relationship kan berarti kan kita harus membagi waktu kita. Darinya misalkan lebih sering ketemu sama keluarga sama teman, dari waktu itu pasti harus ada yang keambil untuk ketemu sama dia. Itu kan pasti ada lah perubahan-perubahan seperti itu. Cuma yang nggak membuat itu 180 derajat, berarti kayak nggak mau ketemu sama teman sama sekali, nggak mau ketemu sama keluarga sama sekali. Hobi kita dilupakan sama sekali, yang tadinya rajin olahraga jadi nggak olahraga sama sekali.
Coba deh bayangin, dia itu tertarik sama kita yang punya kehidupan yang full itu. Saat kita sudah berubah 180 derajat, itu bukan lagi orang yang dia awal tertarik itu kan. Vice versa loh, dia juga seperti itu. Kalau misalnya kita awal, wah dia punya visi misi yang sangat honorable nih dengan bisnis, komunitas, lingkungan sekitar, terus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Terus lama-kelamaan sama kita, nggak ngapa-ngapain lagi nih orang, udah ya kehilangan visi misi, motivasi untuk bekerja. Itu kan pasti kan lama-lama kita kayak this is not the person I fell in love with gitu. Jadi penting untuk lakukan terus hobi yang kita memang sudah punya dari awal sebelum ketemu dia, kebiasaan bersosialisasi dengan teman, keluarga. Itu sih. Jadi di list down aja, kita biasanya hidup ngapain aja sih gitu. Ya tetap aja lakukan. Iya, bagi waktu ya. Bagi waktu, ya. Benar. Menurutku harus diintensikan juga sih kayak pengembangan masing-masing gitu. Jadi kayak mungkin nggak cuma nonton bioskop doang, tapi kita juga ada sesi untuk diskusi kayak apa nih yang mau kita pelajarin selanjutnya, apa yang mau kita perbaikin dari semua. Benar, dan aku saranin sih sewaktu misalkan pas hangout sama pasangan itu lakukan hal-hal yang men-challenge diri kalian berdua. Contohnya entah adventure lah atau apapun, lakukan hal baru outside your comfort zone. Jadi kita bisa lihat ini dia di momen yang sulit itu seperti apa sih, behaviornya, attitude-nya seperti apa. Kalau misalkan dikasih challenge sedikit dia sudah mulai marah lah atau stres lah atau apa, itu kan kita bisa lihat, wah kalau di awalnya udah seperti ini gimana? Masalah relationship yang lebih rumit dan lain sebagainya. Kalau aku menilai orang itu ngelihat dia pas di momen sulit. Kalau misalkan dia tetap bisa tenang, berwibawa, itu wah. itu challenge. Jadi lakukan hal-hal yang challenging, get outside your comfort zone, jadi sambil bisa melihat sifat satu sama lain. Apakah kita harus benar-benar sembuh nih dari luka kita? Oh enggak. Untuk kita bisa ada di relationship yang goals gitu? Enggak harus. Karena kalau itu persyaratannya harus sembuh dulu, nggak bakal kita relationship sampai ujung hidup pun mungkin ya. Karena dibilang 100% heal itu tidak bisa deh sepertinya. Karena ya aku sadar kayak healing, aku pun menjalani proses healing gitu kan. Ada di satu titik aku udah merasa kayak sembuh gitu. Tapi ada juga nih titik di mana aku butuh healing lagi. Karena kayak selalu ada yang bagian dari kita yang bisa kita perbaiki. Benar. Gitu. Menurutku justru healingnya bisa lebih bermakna saat dilakukan di relationship itu. Gimana nih? Nih, pernah gak sih merasa saat, oke lah misalkan di hubungan yang lampau nih ya, kita tersakiti, terus kita udah putus lama nih, anggaplah 2-3 tahun, terus kita merasa kayak, oh aku udah bahagia nih, aku kayak udah fine aja. Tapi sewaktu kita masuk ke hubungan selanjutnya, mulai nih luka-luka yang lama muncul lagi, ketakutan yang lama muncul lagi, insecurity kita yang lama itu muncul lagi. Padahal waktu kita masih single kita mikir, oh enggak kok, aku udah enggak insecure, aku udah enggak ada ketakutan. Tapi waktu di hubungan itu muncul lagi, karena itulah yang harus kita heal atau sembuhkan saat sedang hubungan itu. Gimana caranya kalian berdua work together, support each other, supaya bisa let go of that pain, let go of that fear gitu. Aku sadari itu sih pribadi, makanya aku pengen sharing ke kamu bahwa nggak bisa kita 100% healing. Apalagi kalau lagi sendiri, karena nggak ter-challenge. Benar. Saat ada orang lain di situ, kita lihat diri kita, itu makanya penting untuk check in with yourself, focus inwards. Gimana sih rasanya saat misalkan dia
tidak balas pesan kita 10 jam. Kalau pas single siapa yang peduli? Nggak ada nih. Kita nggak gitu ya. Karena ya udah walaupun misalnya temen nih balas telat tapi kan sudah gitu. Tapi kalau sama pacar nih ada ekspektasi sebenarnya ya di belakang ini kayak kok nggak dibalas sudah 10 jam nih dia ngapain nih atau ngapain sebenarnya dia nggak peduli lah atau apa negative thinking segala macam gitu kan muncul lagi nih ketakutan di masa lampau. Nah itu yang harus kita heal waktu lagi di relationship itu. Gitu. Berarti gimana cara kita tahu kalau ini adalah relationship yang kita ada di relationship yang benar? Apakah ini relationship yang di saat kita udah damai kayak merasa semuanya selaras, atau bisa nggak artinya kita ada di relationship yang benar di saat kita kayak dipikir-pikir dari awal kita udah cemas gitu-gitu? Apakah bisa aja? Apakah hubungan ini hanya dimaksudkan untuk pelajaran? Nah itu tidak ada orang yang tahu karena kita tidak bisa memprediksi masa depan kan. Itu lagi pentingnya kita hidup di masa sekarang. Jangan terlalu mikirin ini kita bakal seperti apa nih sama orang ini di masa depan. Semakin kita fokus di masa depan, semakin kita dikontrol oleh ketakutan-ketakutan kita. Kalau kita dikontrol oleh ketakutan-ketakutan kita, itu pasti hubungan akan berakhir seperti yang kita ingin pikirkan. Yang kalau misalkan kita pikirkan hal positif, itulah menurutku yang akan terjadi. Kalau kita mikirin, nanti kalau misal dia seperti ini, nanti aku seperti ini, itu hal negatif yang mengontrol kita, nanti ujung-ujungnya bakal jadi seperti itu. Manifestasi apa yang kita pikirkan. Jadi daripada khawatir dengan hal yang belum terjadi di masa depan, kenapa nggak kita nikmatin aja apa yang terjadi sekarang? Semakin kita banyak menikmati hal yang terjadi sekarang, itu waktu akan berjalan dengan sendirinya. Tiba-tiba, what's meant to be will just happen. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya ending pun nggak sepenting itu kan, nggak sepenting yang kita pikirkan. Benar, and it's not the end of the world. Kalaupun misalkan putus, bukan berarti hidupmu berakhir di situ. Bisa saja ini pelajaran baru yang membuat kamu bisa lebih berkembang lagi dan ketemu orang yang lebih baik lagi. Aku belajar untuk nggak take it personally sih. Aku juga nggak nyebutin ghosting gitu. Jadi kayak aku tuh merubah pemikiran aku. Jadi selain melihat ini sebagai ghosting, aku melihat ini tuh hanya sebuah kayak dua orang yang berjalan ke jalur yang berbeda gitu. Yang mungkin di suatu titik kita dipertemukan, cuma ya udah di masa depan kita tuh ternyata nggak benar-benar sejalan dan ya udah kita simply berpisah gitu, berjalan ke jalur yang berbeda. Dan bukan berarti itu tentang nilai kita, tentang kesalahan kita. Mungkin ada aspek dari aku yang perlu diperbaiki. Cuma aku sadar kayak misalnya sebuah hubungan itu berakhir itu karena memang dimaksudkan terjadi gitu. Dan aku sadar perlakuan cowok ke kita itu adalah refleksi dia, cara dia untuk memperlakukan diri dia sendiri juga gitu. Jadi kayak balik lagi semuanya refleksi dari dalam diri sendiri. Dan semakin aku berkembang, semakin aku menjadi lebih baik lagi sebagai pribadi, semakin sehat juga hubungan yang bisa aku jalani. Oke, mungkin segitu aja ya sister tentang relationship. Next time kita bahas yang lain, dan next time lagi kita bisa bahas lagi mungkin tentang relationship, tentang feminin, tentang maskulin. Mungkin bisa komen di bawah topik apa yang mau teman-teman dengerin selanjutnya. Yes, ya kan? Kalau ada pertanyaan juga tentang topik yang ini, boleh juga ditulis di komen. Oke, bye. Thank you, bye.